Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang merazia preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas berpakaian preman menyisir kawasan Pasaraya yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan aksi pemalakan. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. 3 orang pelaku diamankan dalam operasi ini. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Tim berhasil mengamankan 3 orang yang diduga melakukan aksi premanisme berupa memutar liar terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Pasaraya. Pada saat diamankan tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan barang bukti beberapa uang pecahan Rp10.000 hasil dari pemutar liar yang dilakukan pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Polisi menegaskan operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Rekaman CCTV milik warga ini memperlihatkan aksi penganiayaan brutal seorang anak terhadap ibu kandungnya di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Kota Bekasi. Korban yang berusia parubaya ini dianiaya berulang kali hingga terjatuh ke lantai di depan rumahnya dan terluka. Pelaku tega aniaya ibunya karena tak diberi uang Rp30.000 karena sang ibu tak punya uang sepeser pun. Nanti buat apa ini? Buat main mungkin dia nongkrong mungkin. Tapi emang biasa nongkrong, Bu? Iya, paling sama temen-temennya. Dan selalu minta uang, sama nggak, Bu, nilainya atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa, Bu? Cuma satu-satunya. Oh, itu anak ibu satu-satunya. Kalau bapaknya ya udah nggak ada. Usianya berapa, Bu? 2002, 23 tahun berarti ya. 23 tahun. Ternyata pelaku sudah berulang kali menganiaya korban hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Usai viral di media sosial, Satreskrim Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota menangkap pelaku dan mendalami motif penganiayaan yang dilakukan kepada ibu kandungnya sendiri. Pelaku setelah dari korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan sudah. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Untuk ininya masih dalam proses penyidikan. Baik, masih dalam proses pemeriksaan ya, Pak ya? Untuk modusnya atau seperti apa gitu ya? Usai ditetapkan sebagai tersangka, pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Metro Bekasi Kota dan diancam 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Indonesia kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi kebakaran yang melanda gudang 3 lantai penyimpanan daging sapi di kawasan pergudangan Elang Laut Penjaringan, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kepulan asap pekat akibat kebakaran terjadi di gudang penyimpanan daging sapi di kawasan pergudangan Elang Laut Penjaringan, Jakarta Utara. Api tiba-tiba membesar di dalam gudang dan membuat karyawan yang sedang tertidur panik dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Kejadiannya saya juga lagi pada tidur, Pak. Jam 4 tuh lagi pada tidur. Anak-anak teriak-teriak. Kebakaran, ada panik, pada keluar semua. Asalnya dari apa? Hah? Asal api dari apa? Nah, itu dia kurang tahu saya. Oh gitu. Di lantai berapa? Kalau asapnya sih langsung ke lantai 2, lantai 3. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara api berhasil dipadamkan setelah 2 jam dengan mengerahkan 15 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gunung Ilelewotolok yang berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pagi tadi kembali erupsi. Erupsi disertai gemuruh dan hujan abu dengan tinggi kolom abu 900 meter. Dari pengamatan pos PVMBG, erupsi terjadi pada pukul 7.20 WITA. Gunung Ilelewotolok berstatus waspada atau level 2. Warga maupun pendaki diminta tidak beraktivitas di radius 2,5 km dari puncak gunung. Warga desa Jontona dan desa Todanara yang berada di kaki gunung juga diminta mewaspadai potensi ancaman awan panas guguran. Diimbau juga warga untuk menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan dari paparan abu vulkanik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem Makarim tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nadiem Makarim dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek periode 2019-2024 sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Selain Nadiem Makarim, Kejagung juga sudah memeriksa 2 mantan staf khusus Nadiem, yaitu Fiona Handayani dan Ibrahim Arif pada pekan lalu. Sementara 1 staf khusus lainnya, Juristan, 3 kali mangkir dari pemanggilan Kejagung. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Jessica, bagaimana jalannya pemeriksaan Nadiem Makarim hingga saat ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk terkait perkembangan pemeriksaan Nadiem Makarim selaku saksi di kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 hingga saat ini masih berlangsung. Dan memang tadi pun Nadiem Makarim berserta tim kuasa hukumnya telah hadir di Gedung Bundar Jampitsus Republik Indonesia pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan memang tadi kami melihat bahwa tim kuasa hukumnya membawa beberapa tas yang kemungkinan besar isinya adalah dokumen-dokumen penting yang dapat memperkuat keterangan-keterangan Nadiem pada saat pemeriksaan oleh tim penyidik pada hari ini. Dan Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa agenda pada hari ini Nadiem diperiksa untuk sebagai saksi dan memberikan keterangan sebagaimana fungsi pengawasan sebagai menteri pada saat pelaksanaan pengadaan laptop Chromebook di beberapa tahun yang lalu. Dan memang Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk terkait berapa lama Nadiem akan diperiksa, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi bila mana kita membandingkan atau kita melihat pemeriksaan saksi sebelumnya, ini kurang lebih selama 10 jam lebih, yang mana hari ini pun Nadiem Makarim hadir yang juga sebagai saksi kunci, sehingga kemungkinan besar akan lebih lama daripada biasanya. Lalu Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan tim penyidik Kejaksaan Agung pun telah mempersiapkan 28 saksi untuk memberikan keterangan di dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di wilayah Kemendikbudristek. Tetapi sejauh ini baru ada 8 saksi yang telah diperiksa, termasuk dari 2 mantan staf khusus dan 1 konsultan kementerian. Dan memang untuk kerugian negara yang dihasilkan dari kasus ini pun masih belum diketahui, sehingga memang masih dalam tahap penghitungan kerugian negara. Tetapi kita melihat dari anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook ini berada sebesar 9,9 triliun rupiah. Lalu Zila dapat kami sampaikan juga bila mana kita kilas balik bahwa informasinya pengadaan laptop Chromebook ini bukanlah suatu hal yang menjadi prioritas di Kemendikbudristek di
pada saat itu. Tetapi oleh Pustekom Kemendikbudristek telah melakukan uji coba sebanyak 1.000 unit dan hasilnya pun nihil alias tidak efektif sama sekali. Tetapi masih dilanjutkan pengadaan laptop Chromebook ini, sehingga tim penyidik pun mendalami adanya dugaan mufakat yang jahat dari berbagai pihak yang mengarahkan tim teknis Kemendikbudristek ini untuk melakukan kajian teknis dalam pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020 yang lalu. Kejagung juga sudah melakukan penggeledahan di 3 tempat yang berbeda dan sudah menyita beberapa bukti-bukti elektronik yang dapat menguatkan atau memperkuat atau menguak fakta dari kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2019 hingga 2022. Dan juga yang mana kami sudah sampaikan bahwa tadi dari 8 saksi termasuk dari 2 mantan staf khusus dan 1 konsultan kementerian, baru ada 2 saksi yang hadir dari seluruh saksi atau 3 saksi yang tadi kami sebutkan, yang mana artinya dari Fiona Handayani selaku mantan staf khusus dan juga Ibrahim Arif selaku konsultan kementerian yang hadir di pertengahan Juni 2025. Dan sementara untuk staf khusus lainnya yaitu Yuristan, setelah dipanggil sebanyak 3 kali, seluruh panggilan ini belum diindahkan atau dihadiri oleh Yuristan. Dan memang informasinya dari Kejaksaan Agung pun Yuristan ini berada di luar negeri, tetapi belum ada informasi pasti di mana Yuristan berada pada saat ini. Sehingga pun kemarin beberapa waktu yang lalu pun Harry Siregar selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa tim penyidik akan melakukan pendekatan persuasif yang diharapkan Yuristan kedepannya akan menghadiri pemeriksaan atau panggilan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan di kasus ini. Dan sehingga Zila dan juga pemirsa, kami akan terus pantau perkembangan situasi terkini di Gedung Bundar Jampitsus Republik Indonesia. Bila mana nanti adanya perkembangan baru, kami akan usahakan langsung kabarkan kepada Zila dan juga pemirsa. Zila. Terima kasih Jessica Winoto atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.